Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya, antusiasmenya. Insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang 2024 dipertemukan dengan jodoh impian. Dan insya Allah tadi seperti yang disampaikan Kang Purwa, materi kita kali ini itu akan kita bagi menjadi dua sesi. Jadi sesi yang pertama itu sekitar 30 menit, setelahnya insya Allah akan ada informasi dari Kang Purwa. Kemudian 30 menit sesi kedua, kemudian ada informasi kembali. Dan setelahnya baru kita akan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman nanti boleh untuk menuliskan pertanyaannya di bagian Q&A ya, di bagian Q&A, question and answer. Insya Allah nanti di sesi yang terakhir kita akan membalas atau membahasnya di sesi tanya jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qoli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan insya Allah kita berdoa apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat membawa banyak kebaikan bagi kita semua. Khususnya bagi sekitar 1.200 teman-teman yang saat ini sudah join di acaranya webinar free Jalur Jodoh. Teman-teman semua, kalau misalnya Kang Arif bertanya, boleh ini kembali dibuka teteh-teteh admin. Kalau Kang Arif bertanya kepada teteh-teteh, akang-akang semua yang hadir, silahkan nanti gunakan kolom chatnya untuk kita interaktif ya, menjawab apa yang Kang Arif tanyakan, kita interaktif. Sebenarnya, kalau teman-teman semua ditanya, 2024 ingin dipertemukan jodoh impian, sebenarnya teman-teman lebih pilih mana? Ingin segera menikah saja, atau sebenarnya ingin segera menikah dengan orang yang baik agamanya, mulia akhlaknya, penuh cinta dan juga setia. Teman-teman lebih pilih mana? Hanya ingin segera menikah, Kang Arif, yang penting saya mah segera menikah aja. Atau saya ingin segera menikah sih Kang, tapi tentu yang paling penting itu adalah orangnya. Saya menikah dengan siapa gitu. Saya ingin menikahnya segera, tapi tentu dengan yang baik agama, mulia akhlaknya, penuh cinta dan juga setia. Nah, ini di sini kita lihat ya bahwa teman-teman semua insya Allah sepertinya 100% ya, 100% itu sepakat bahwa nikah itu bukan hanya tentang cepat-cepatan, tapi bagaimana kita menikah dengan orang yang tepat, yang baik agama, mulia akhlaknya, penuh cinta dan juga setia. Karena menikah cepat-cepatan juga kalau dengan orang yang salah, mungkin ada sebagian yang di sini yang pernah dulu apa menikah kemudian dengan orang yang salah, ternyata menikah dengan orang yang salah atau menikah dengan orang yang buruk akhlaknya itu, nauzubillah ya, sangat luar biasa menyiksanya. Yang kita inginkan sebenarnya adalah ingin segera menikah dengan yang baik agamanya, mulia akhlaknya, penuh cinta dan juga setia. Nah, teman-teman, kalau kita insya Allah 100% nih, 1.200 teman-teman yang ada di sini sudah sepakat bahwa yang kita inginkan, Kang Arif, yang kita inginkan itu adalah ingin segera menikah dengan dia yang baik agamanya, yang mulia akhlaknya, yang penuh cinta dan juga setia. Maka yang harus kita pahami adalah dalam Islam, sebagai seorang Muslim, kita harus paham bahwa ternyata yang baik itu untuk yang baik. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjanjikan. Ada rumusannya, ada sunatullahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Begitu pula wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Dalam surat An-Nur ayat 26. Jadi, kalau teman-teman tadi semuanya sepakat, ingin poin yang kedua, Kang Arif, saya ingin segera menikah
dengan dia yang baik agamanya, dengan dia yang baik akhlaknya, dengan dia yang baik perilakunya, maka pastikan kitanya sendiri dulu berusaha untuk menjadi dia yang baik agamanya, baik akhlaknya, baik perilakunya. Kenapa? Karena wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Teman-teman, asbabun nuzulnya ayat ini adalah sebenarnya rangkaian ayat tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala atas kehormatan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebagian ulama menjelaskan, diantaranya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, bahwa ayat ini wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, itu sebenarnya menjadi gambaran bahwa orang-orang yang baik dari kalangan perempuan adalah untuk insya Allah menjadi pasangan orang-orang yang baik dari kalangan laki-laki. Jadi insya Allah sunatullahnya, kalau teman-teman jadi perempuan yang baik, insya Allah itu merupakan satu modal yang besar. Teman-teman insya Allah akan dianugerahin pasangan hidup yang laki-laki yang baik. Begitu juga kalau teman-teman laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka itu merupakan modal besar teman-teman untuk menjadi pasangan bagi wanita yang baik agama dan mulia akhlaknya. Jadi teman-teman, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, teman-teman, kalau kita ya menginginkan calon suami yang baik agamanya, para wanita, para ahwat menginginkan calon suami yang baik agamanya, mulia akhlaknya, punya karakter suami terbaik, maka sebenarnya itu adalah untuk wanita yang terus bersemangat memperbaiki agama, mengindahkan akhlak, dan membangun karakter calon istri yang terindah. Jadi, kalau seorang wanita, dia ingin calon suaminya itu tadi seperti yang di awal ya, baik agamanya, mulia akhlaknya, punya karakter suami yang terbaik, maka otomatis karena yang baik untuk yang baik, maka wanita tersebut itu harus terus bersemangat untuk memperbaiki agamanya, mengindahkan akhlaknya, dan membangun karakter calon istri yang terindah. Jadi yang baik itu untuk yang baik. Kita nggak bisa hanya berangan-angan kosong, teman-teman. Ingin pasangan hidup yang baik, sementara diri kita itu tidak berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya, maka kalau teman-teman yang muslimah ingin dapat calon suami yang baik agamanya, perbaikilah agama teman-teman. Ingin dapat calon suami yang mulia akhlaknya, indahkanlah akhlak teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin karakter-karakter suaminya itu terbaik, maka bangunlah karakter istri-istri yang soleha. Siapa yang setuju dengan pernyataan tersebut? Siapa yang setuju dengan slide ini? Boleh tuliskan, saya setuju Kang, atau setuju Kang Arif. Ya. Kalau teman-teman ingin calon suami yang baik, agama, mulia akhlaknya, punya karakter suami yang baik, maka teman-teman haruslah terlebih dahulu berusaha. Semangat untuk memperbaiki agama, mengindahkan akhlak, dan membangun karakter calon istri yang terindah. Terima kasih teman-teman sudah menuliskan komentarnya ya. Setuju, 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 Kang Arif, setuju, Masya Allah. Jadi insya Allah kita semua sepakat dan terus husnuzon kepada Allah bahwa insya Allah kita mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodoh yang baik agamanya, mulia akhlaknya, dan punya karakter-karakter suami atau istri yang terbaik, maka kita insya Allah akan terus semangat untuk menjadi calon istri atau calon suami yang memperbaiki agama, mengindahkan akhlak, dan membangun karakter calon istri yang terindah. Baik teman-teman, sekarang Kang Arif lebih spesifik ya. Sebenarnya teman-teman tahu nggak? Teman-teman, insya Allah kita akan bahas satu topik yang jarang sebenarnya dibahas ya.
ketika teman-teman ta'aruf atau ketika teman-teman kenalan dengan calon pasangan, calon suami atau calon istri, di sini ada yang sudah pernah ta'aruf, ada yang sudah pernah kenalan dengan calon suami atau calon istrinya, boleh dituliskan siapa yang sudah atau siapa yang belum. Belum, sudah pernah, belum. Mayoritas belum ya, tapi ada sebagian yang sudah. Baik ya, teman-teman. Kalau teman-teman ta'aruf atau berkenalan secara Islami dengan calon pasangan yang teman-teman lihat dia apakah baik, namanya ta'aruf kan menuju pernikahan, berarti kita melihat ya, apakah laki-laki ini atau wanita ini baik untuk jadi calon pasangan hidup saya. Maka kan teman-teman akan melihat apakah agamanya baik, akhlaknya mulia, kan gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas ya, kalau kita ingin yang baik agamanya, mulia akhlaknya, maka kitanya terlebih dahulu berusaha untuk memperbaiki agama dan akhlak kita. Karena pasti orang yang ta'aruf dengan kita, insya Allah hampir dipastikan orang yang ta'aruf dengan kita, kalau dia baik agamanya, hampir dipastikan dia mau cari yang agamanya baik juga. Kalau dia baik akhlaknya, hampir dipastikan ia juga akan mencari yang akhlaknya indah juga. Nah, sekarang Kang Arif tanya, selain baiknya agama dan akhlak, bagi teman-teman yang sudah pernah ta'aruf ataupun yang belum, menurut teman-teman, kalau dia seorang wanita, ini silahkan wanita menjawab, yang laki-laki juga boleh menjawab ya. Kalau seorang wanita, sebenarnya apa sih kriteria yang paling menentukan bagi seorang wanita untuk lanjut atau tidak ketika ta'aruf dengan seorang laki-laki? Kalau seorang perempuan ta'aruf dengan laki-laki, seorang akhwat ta'aruf dengan ikhwan, kira-kira apa yang paling menentukan? Kriteria apa yang paling menentukan? Apakah kriteria misalnya pekerjaan, atau kriteria punya pekerjaan, punya usaha, atau kriteria tampan, atau kriteria status sosial, atau kriteria apa gitu ya. Di luar agama dan akhlak ya. Agama dan akhlaknya itu kan tentu penting ya. Oh, komunikasi, ada yang jelas komunikasi, kejelasan masa depan, merasa cocok, pekerjaan, tanggung jawab, pekerjaan, finansial, tanggung jawab, status sosial, komunikasi, lain-lain. Oke, baik. Visi misi. Jadi hampir dipastikan atau hampir dilihat ini pekerjaan atau usaha, kemudian tanggung jawab, punya rencana ke depan gitu ya, punya visi, ada usaha gitu ya, punya visi, kemudian komunikasi. Ya, ini tentu yang paling utama agama dan akhlak. Ini selain agama dan akhlak apa? Ya, selain agama dan akhlak, teman-teman jawab pekerjaan, tanggung jawab, visi, komunikasi. Ya, mengelola keuangan. Ya, jadi yang awalnya itu mayoritas itu banyaknya pekerjaan, tanggung jawab, ya, kemudian visi, rencana ke depan, kemudian komunikasi dan yang lain-lain ya, tidak merokok dan lain sebagainya. Baik. Kemudian sekarang Kang Arif mau tanya, kalau laki-laki, kira-kira menurut teman-teman apa yang menjadi eh, kriteria yang paling utama seorang laki-laki itu memutuskan lanjut atau tidak? Silahkan teman-teman yang laki-laki atau yang perempuan juga boleh. Kalau yang punya pengalaman ta'aruf, laki-laki itu memutuskan lanjut atau tidak karena apa biasanya? Usia, fisik, agama, ya. Di selain agama dan akhlak ya, usia, fisik, agama, usia, sopan kepribadian, finansial, fisik, ekonomi, domisili, fisik, usia, fisik. Ya, hampir banyak mayoritas itu fisik sama usia ya. Tentu di luar agama ya, teman-teman, di luar baiknya agama dan akhlak. Kalau tadi agama dan akhlak itu sudah kita kunci bahwa yang baik agama mulia akhlaknya pasti dia akan mencari yang baik agama dan mulia akhlaknya. Ya, jadi fisik, usia ya, rata-rata seperti itu ya. Sifat, ada sifat juga, sifat komunikasi ya. Baik ya. Teman-teman, Kang Arif mau share. Baik, insya Allah sudah cukup jawabannya teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, Kang Arif mau share. Jadi, Kang Arif punya sahabat yang memfasilitasi ta'aruf
sudah lebih dari 1.000 pasangan yang difasilitasi oleh ta'aruf oleh sahabatnya Kang Arif ini. Dan tahu nggak teman-teman, dari 1.000 lebih ta'aruf yang dijalankan, bukan kelas jodoh ya, beda. Dari 1.000 lebih ta'aruf yang dijalankan, mayoritas wanita memutuskan lanjut atau tidak itu dari melihat pekerjaan atau usaha si calon pasangannya yang laki-laki. Ya, calon pasangan yang laki-laki. Sementara mayoritas laki-laki, hal yang menjadi pertimbangan dia tidak melanjutkan ta'aruf atau ke jenjang pernikahan dengan seorang wanita, itu salah satunya pertimbangan yang pertama, yang awal yang dia lakukan adalah dari sisi fisik. Jadi tepat yang teman-teman sampaikan tadi, perempuan selain agama dan akhlak ya, agama dan akhlak itu adalah kriteria yang utama tentu bagi laki-laki yang soleh, wanita yang soleha. Selain itu, perempuan memandang kriteria terkait dengan pekerjaan atau usaha, laki-laki memandang terkait dengan fisik, dan sebagian tadi ada yang memandang dari sisi usia. Nah, teman-teman, yang ingin Kang Arif sampaikan, ternyata setelah Kang Arif gali ya kepada sahabat tersebut, kemudian kepada teman-teman yang ta'aruf, sebenarnya itu bukan jawaban yang sudah final, itu bukan jawaban yang titik. Ya, itu bukan jawaban yang sudah final atau titik, ya, sudah selesai. Sebenarnya, ini Kang Arif mau tanya ya kepada perempuan semua. Sebenarnya perempuan itu bukan hanya melihat dari sisi kemapanan ekonomi, bukan hanya melihat dari pekerjaan, atau bukan hanya melihat dari usaha. Sebenarnya bukan hanya itu. Sebenarnya justru yang dilihat dari perempuan adalah kesungguhan dan etos kerja dari si calon suaminya. Benar nggak? Bagaimana visi hidupnya? Benar nggak? Bagaimana dia punya rencana ke depan, tentu agamanya juga, akhlaknya juga, dan bagaimana tanggung jawabnya. Benar ya? Nah, benar ya, yang wanita sebenarnya, yang dia lihat itu ketika dia ta'aruf atau dia mencari calon suami. Ini perhatikan nih para ikhwan laki-laki, kalau teman-teman mau menikah dengan seorang wanita yang baik agama, mulia akhlaknya, perhatikan dari sudut pandang wanita. Sebenarnya laki-laki yang dia cari bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang usaha, tapi dia ingin melihat kesungguhan dan etos kerja dari si laki-laki tersebut. Dia ingin melihat bagaimana laki-laki itu punya rencana, visi hidup, dan rencana-rencana berkembang ke depannya. Bagaimana laki-laki itu mengaplikasikan baiknya agama dan akhlaknya. Dan bagaimana laki-laki itu bertanggung jawab, berkomitmen. Kalau dengan hidupnya sendiri dia nggak komitmen, kalau kerjanya dia malas-malesan, dia senang nganggur, nggak mau bekerja dan lain sebagainya, bagaimana wanita tersebut bisa merasa aman, nyaman, dan merasa tenang untuk nanti menikah dengan laki-laki tersebut. Benar nggak? Karena wanita itu sebenarnya ketika dia menikah dengan laki-laki, yang dia butuhkan itu adalah rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang. Ya, bahwa dia akan dipimpin, dia akan dilindungi oleh orang yang tepat. Maka para ikhwan, para laki-laki, ketahuilah bahwa yang ingin dilihat dari wanita itu sebenarnya adalah kesungguhan, etos kerja, visi hidup, tanggung jawab, dan komitmen. Ya, visi hidup. Jadi tadi yang baik untuk yang baik, yang terus memperbaiki agama dan akhlak, insya Allah untuk yang memperbaiki agama dan akhlaknya juga. Dan khusus laki-laki, perhatikanlah bahwa wanita itu butuh keamanan, kenyamanan, dan rasa tenang, dan mereka akan melihat dari kesungguhan etos kerja, visi hidup, dan tanggung jawab calon suaminya. Ya, tanggung jawab calon suaminya. Sekarang kita lihat laki-laki. Ini bagi para muslimah, mayoritas di sini mungkin muslimah yang di sini ya. Teman-teman, laki-laki itu benar bahwa dia itu yang pertama kali dia lihat, umumnya laki-laki itu adalah makhluk visual. Yang pertama kali dilihat itu adalah covernya. Ya, yang pertama kali dilihat itu adalah secara fisiknya, dan itu juga tidak dilarang sesuai dengan
batas-batas yang diperbolehkan. Yang penting adalah yang paling utama agama dan akhlak. Tapi laki-laki itu makhluk visual. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah sebenarnya yang pertama kali dilihat itu adalah covernya oleh laki-laki. Laki-laki ini makhluk visual. Tampilan yang menarik membuat laki-laki menatap. Kang Arif ulangi ya. Tampilan menarik membuat laki-laki menatap. Tapi indahnya akhlak dan baiknya agama itu yang membuat laki-laki menetap. Sepakat nggak teman-teman? Tampilan menarik benar membuat laki-laki itu menatap. Tapi indahnya akhlak, baiknya agama itulah yang membuat laki-laki menetap. Jadi laki-laki ketahuilah bahwa perempuan ketahuilah bahwa benar laki-laki itu secara fisik awalnya dia melihat covernya, fisiknya, tapi sebenarnya yang membuat dia menetap itu adalah indahnya agama dan akhlak. Nggak mesti laki-lakinya tukang selingkuh. Ya siapa yang ngomongin tukang selingkuh? Yang kita bahas di sini adalah laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Nah, kita hentikan ya obrolan-obrolan laki-laki tukang selingkuh segala macam. Yang kita bahas adalah laki-laki yang baik. Tadi kan kita sudah bahas di awal ya. Yang kita bahas adalah kita mau menikah dengan laki-laki yang baik agamanya dan mulia akhlaknya. Kita mau menikah dengan wanita yang baik agamanya dan mulia akhlaknya. Jadi tadi teman-teman, kalau mau menikah dengan laki-laki yang baik agama mulia akhlaknya, ataupun sebaliknya, jadilah wanita yang baik agama dan mulia akhlaknya. Kenapa? Karena nggak mungkin laki-laki yang baik agama mulia akhlaknya itu mau, kecuali tentu dia maunya dengan yang baik agama dan mulia akhlaknya juga. Dan yang selanjutnya, poinnya adalah ternyata laki-laki itu awalnya melihat dari sisi fisik. Jadi tampilan itu bertampil dengan baik itu juga bukan hal yang nggak penting, penting juga sahabat-sahabat teman-teman semua. Tapi tampilan yang menarik membuat laki-laki menatap, tapi sebenarnya indahnya akhlak dan baiknya agama itulah yang membuat laki-laki menetap. Begitu juga yang laki-laki, perempuan, teman-teman yang ikhwan, yang laki-laki, perempuan itu melihat, awalnya dia melihat secara kasat mata, ya, secara langsung apa yang jadi pekerjaan atau usaha si calon suaminya. Sebenarnya yang dia ingin tahu itu adalah kesungguhan dan etos kerja, visi hidup, rencana-rencana laki-laki ini ke depannya, dan tanggung jawab serta komitmen laki-laki ini. Kenapa? Karena dia ingin tenang, dia ingin nyaman, dia hidup nyaman Oh ketika begitu. dia di apa dinikahi oleh laki-laki tersebut. Ya, jadi teman-teman, laki-laki dilihat dari kesungguhan, etos kerja, tanggung jawabnya, perempuan dilihat dari awalnya fisik, tapi selanjutnya indah akhlak dan baiknya agama yang membuat laki-laki menetap. Maka teman-teman, yang Kang Ari bahas di poin atau bagian yang pertama ini adalah bagaimana agar kita mengusahakan dipertemukan jodoh yang terbaik, jodoh impian. Tadi kan bahasa kita 2024 dipertemukan jodoh impian. Maka mengusahakan agar dipertemukan jodoh terbaik itu adalah terlebih dahulu kitanya dulu yang menjadi calon istri atau calon suami yang baik. Langkah awal mencari adalah dengan menjadi. Karena calon suami yang baik akan mencari calon istri yang baik pula. Dan calon istri yang baik jumlahnya sedikit. Maka teman-teman yang muslimah, jadilah yang sedikit itu. Ya, siapa muslimah di sini yang sepakat? Ya, bahwa kalau mau 2024 dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, maka langkah awalnya adalah berusahalah dulu menjadi calon istri yang baik pula. Ya, langkah awal mencari itu adalah dengan menjadi, teman-teman. Kalau mencari calon suami yang baik, terlebih dahulu jadilah calon istri yang baik. Kalau mencari calon istri yang baik, terlebih dahulu kitanya dulu jadilah calon suami yang baik. Dan kabarnya
calon suami yang baik pasti akan mencari calon istri yang baik, ya. Dan calon istri yang baik itu jumlahnya itu nggak banyak, ya. Maka teman-teman mungkin seribuan lebih, ya, dari 1.300 ini seribuan lebih teman-teman yang di sini, jadilah calon istri yang terindah. Yang bisa jadi jumlahnya sedikit, pastikan teman-teman termasuk di antara. Kalau kita mau jadi atau mendapatkan suami yang terbaik, maka berusahalah menjadi calon istri yang terbaik pula. Langkah awal mencari adalah dengan menjadi. Nah, teman-teman, ini juga sama, ya. Kalau tadi kita awalnya sebelum kita mencari adalah kita menjadi, ya. Langkah awal mencari adalah dengan menjadi. Pertanyaan selanjutnya, emang kalau misalnya kita sudah menemukan dia yang baik agama dan mulia akhlaknya, tentu orang tersebut akan melihat diri kita. Tentu dia akan menilai diri kita, benar nggak? Kalau teman-teman misalnya ingin atau sudah ketemu, sudah kenalan dengan laki-laki yang nilainya kira-kira 8, agamanya baik, akhlaknya mulia, dia etos kerjanya bagus, orangnya komitmen, punya visi perencanaan hidup yang baik gitu ya, punya komitmen, orangnya disiplin dan baiklah dalam menjalankan kehidupannya, teratur, rapih, baik dalam menjalankan kehidupannya, akhlaknya baik, maka hampir dipastikan orang itu juga akan mencari calon istri yang baik. Dia akan melihat apakah calon istrinya itu sepadan dan dia nyaman dengan orang tersebut. Maka, teman-teman, poin-poinnya yang Kang Arif ingin sampaikan adalah yang pertama, kalau kita mau laki-laki atau perempuan yang baik akhlaknya, maka perbaiki akhlak kita. Teman-teman sepakat, tuliskan. Silahkan sepakat. Tuliskan sepakat. Kalau kita mau dianugerahi pasangan yang baik akhlaknya, maka kita memperbaiki akhlak kita. Yang kedua, kalau kita mau berpasangan dengan suami atau istri yang baik agamanya, baik ibadahnya, maka perbaiki agama dan perbaiki ibadah kita. Benar ya? Yang ketiga, seorang laki-laki awalnya dia pasti akan menatap dari sisi tampilan. Maka khususnya bagi yang wanita, teman-teman perlu membekali diri, apalagi yang kalau misalnya ada rasa insecure terkait dengan fisiknya, rasa insecure terkait dengan usianya. Teman-teman banyak tadi yang Kang Arif lihat ya, komennya terkait dengan usia atau fisik. Teman-teman perlu membekali diri dengan bagaimana mencintai diri sendiri dan bagaimana bisa tampil secara indah dan menawan, tentu sesuai dengan batasan-batasan syariat. Kenapa? Karena laki-laki pasti yang pertama yang dia lihat adalah secara fisik, tapi fisiknya itu tentu yang sesuai batasan-batasan syariat. Yang selanjutnya adalah yang paling penting dari sisi tampilan, ya tampilan itu penting juga karena orang pasti akan melihat dari tampilan awal. Maka kita berusaha untuk punya cover juga yang insya Allah baik, tampilannya itu baik. Karena insya Allah seorang muslim, seorang muslimah yang tampil baik, tampil indah, tampil rapi, tampil bersih gitu ya, tampil nggak kucel, itu insya Allah baik. Ya, sesuai dengan batasan-batasan syariah. Dan yang selanjutnya adalah yang dari tadi teman-teman sampaikan juga, kita butuh belajar untuk komunikasi yang nyaman. Kenapa? Dari tadi bolak-balik di kolom chat juga teman-teman menuliskan ya, apa sih faktor yang menyebabkan teman-teman akhirnya seorang laki-laki atau perempuan mau melanjutkan proses ta'arufnya atau kenalannya ke proses jenjang selanjutnya? Ternyata adalah komunikasi yang nyaman. Maka senang nggak teman-teman kalau misalnya kita bisa belajar bareng? Kalau bukan hanya dari sisi motivasinya, bukan hanya dari sisi pengantarnya, tapi kita bisa belajar bareng, bisa belajar secara aplikatif. Yang pertama khusus bagi wanita ya, sesi yang khusus bagi wanita, bagaimana teman-teman muslimah itu bisa tampil secara menawan sesuai dengan karakter diri masing-masing, sesuai dengan potensi diri masing-masing, tapi tentu sesuai dengan syariat. Siapa yang mau bisa dapat sesi kelasnya, tuliskan saya.
bagi muslimah yang mau bisa sama-sama belajar. Nanti insya Allah yang akan mengisi juga materi yang luar biasa yang sesuai dengan itu. Bagaimana seorang muslimah bisa mencintai dirinya, memaksimalkan potensinya, agar dia bisa tampil menawan sesuai dengan batasan-batasan syariah. Yang kedua, yang nggak kalah penting adalah teman-teman yang muslimah, yang muslim mau nggak belajar, siapa yang mau belajar, kita berkomunikasi secara nyaman. Di sini, kalau yang pernah taruh pasti pernah merasakan ya, kemungkinan pernah merasakan, Kang Arif juga pernah merasakan dulu, bahwa ketika taruh itu kita grogi, ketika taruh itu kita deg-degan, bener nggak? Ketika taruh itu kita deg-degan. Yang laki-laki mau ketika ta'aruf itu tampak berwibawa, tapi jangan sampai galak, iya kan? Yang perempuan itu ketika ta'aruf, ketika kenalan, mau tampak ramah, tapi nggak kecentilan, bener nggak? Yang laki-laki pengennya berwibawa, tapi nggak galak, gitu. Pengen punya rencana-rencana ke depan, tapi nggak kaku. Nah, yang perempuan itu pengen terlihat ramah, nyaman, menyenangkan, tapi jangan kelihatan kecentilan, tetap terjaga kesuciannya, terjaga marwahnya. Maka teman-teman bagus banget. Dan itu Kang Arif sepertinya lihat di luar sana belum ada sesi kelas yang membahas tentang itu. Bagaimana kita bisa ta'arufnya, komunikasinya secara nyaman, menyenangkan. Termasuk juga dengan calon calon mertua. Di sini siapa yang deg-degan kalau mau ngobrol sama calon mertua? Nah, itu perlu untuk dipelajari. Dan insya Allah belajarnya itu nggak sekadar motivasi, tapi juga aplikatif. Nah, aplikatif dan nanti ada contoh-contohnya. Kemudian yang perlu penting banget untuk kita pelajari, tentu kita perlu belajar bagaimana tadi teman-teman sampaikan visi hidup ke depan, visi pernikahan ke depan itu penting banget. Peran jadi suami dan istri, kemudian bagaimana fikih kewajiban seorang laki-laki dan perempuan. Dibahasnya insya Allah oleh seorang ustazah yang lulusan Ummul Qura Mekah. Kenapa? Karena banyak yang nanti sudah menikah, nauzubillah, dia menikah tapi belum tahu kewajibannya. Laki-laki, laki-laki nikah belum tahu kewajibannya. Sehingga yang harusnya istrinya tulang rusuk malah jadi tulang punggung keluarga. Pernah nggak melihat hal seperti ini? Pernah ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti khusus lagi bagi perempuan, nanti insya Allah akan ada materi dari dokter yang sudah senior. Beliau akan membahas tentang kesehatan dan reproduksi wanita. Tapi ini nanti sesinya khusus yang perempuan. Karena Rasulullah ternyata menyebutkan salah satu karakter istri solehah itu adalah al-walud, al-wadud. Yang penyayang, tapi bukan hanya penyayang, tapi dia juga subur. Yang baik reproduksinya dan sehat. Jadi insya Allah teman-teman kita akan mudah-mudahan yang di sini mayoritas banyak yang bisa selain acara webinar malam ini kita insya Allah bisa juga join di dalam kelas yang belajar bagaimana teman-teman tadi bukan hanya sekedar mencari tapi sebelumnya kita berusaha untuk menjadi. Kenapa kita penting banget ya teman-teman untuk belajar bersama, belajar untuk membekali diri, belajar untuk jadi jodoh yang high value, jodoh yang menawan. Yang pertama, karena kalau kita mau suami yang baik, terlebih dahulu kita jadi wanita yang memperbaiki diri terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, nanti yang kedua ketiga kita bahas di sesi kedua ya teman-teman. Insya Allah nggak kalah menarik. Ternyata salah satu jalan kita disegerakan. Teman-teman kan mau banget ya. 2024 Kang, 2025 mau segera menikah. Tapi ternyata teman-teman ada yang bisa jadi jangan sampai teman-teman lupa. Ternyata ada satu jalan, ada satu hal yang kalau ini dia tidak dilakukan, bisa jadi ini jadi sebab terhambat. Kita akan bahas apa yang jadi jalan sesuatu itu disegerakan terkait dengan jodohnya. Dan yang ketiga adalah salah satu bekal terbaik untuk nanti teman-teman berumah tangga, untuk membangun rumah tangga sakinah, mawadah, dan rohmah, yang jadi bekal itu menjadi salah satu tangga atau bekal terbaik keberhasilan adalah sebelum menikah teman-teman bekali diri dengan ilmunya. Kenapa? Karena nikah ini perjalanan panjang. Namanya perjalanan panjang, sebaiknya sebelum perjalanan kita sudah belajar tentang ilmunya. Mudah-mudahan sesi yang pertama bermanfaat. Setelah ini Kang Purwa akan menyampaikan informasi terkait dengan
kelas yang akan disampaikan oleh Jalur Jodoh. Mangga teman-teman yang ada ke lapangan rizki yang mampu untuk sama-sama kita belajar bareng bagaimana kita jadi jodoh yang high value, jodoh yang baik agama, mulia akhlaknya, yang tampilnya menawan, yang juga bisa komunikasi dengan nyaman. Insya Allah setelah ini Kang Purwa akan menyampaikan informasi kepada teman-teman semua tentang eh, informasi tentang kelasnya, ya. Baik teman-teman, tadi Kang Arif sampaikan sedikit ya sambil kita menunggu dengan Kang Purwa. Laki-laki yang baik itu adalah untuk wanita yang senantiasa memperbaiki dirinya. Ya, jadi ketika teman-teman itu berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka insya Allah, Allah pasti akan menganugerahkan teman-teman jodoh yang terbaik. Siapa di sini yang sudah dari tahun ini, sudah dari tahun kemarin, berusaha untuk terus memperbaiki dirinya? Boleh dituliskan di kolom chat, teman-teman, siapa yang sekarang sedang ikhtiar Kang Arif. Saya sedang ikhtiar untuk jadi calon istri yang baik. Saya ikhtiar untuk jadi calon suami yang baik. Boleh dituliskan, teman-teman, eh, apa yang sudah teman-teman lakukan, ikhtiar untuk jadi calon istri yang terbaik atau calon suami yang terbaik. Boleh dituliskan, teman-teman, ikhtiarnya apa saja. Amin, semoga diberikan kemudahan dalam ikhtiarnya. Memperbaiki diri, sabar, Cek. ikhlas, berusaha, Masya Allah, bangun tahajud dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, Siap, terima Kang Arif. kasih atas share-share-nya terkait dengan ikhtiarnya. Mangga untuk selanjutnya tadi seperti yang Kang Arif sampaikan, insya Allah Jalur Jodoh akan ada sebentar lagi akan ada kelas yang spesial bagaimana teman-teman bersama-sama dengan Kang Arif dan pemateri-pemateri yang luar biasa belajar bagaimana jadi jodoh yang high value, jodoh Ya. yang baik agama mulia akhlaknya, yang sadar tentang hak kewajibannya, yang bisa mengelola keuangannya tadi ya, dan juga yang menawan penampilannya sesuai dengan batasan Mhm. syariat dan juga Siap. komunikasinya nyaman. Mangga Kang Purwa Masya disampaikan. Allah, Ya, Masya Allah. Siap, 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 Kang. Ini Masya Allah ya buat teman-teman semuanya karena perkara jodoh ini menjadi perkara yang selayaknya memang terus diikhtiarkan dan mudah-mudahan teman-teman nanti tidak hanya sekedar ya, sekedar menemukan jodoh asal nikah. Oh tidak. Tetapi bagaimana caranya kita betul-betul bisa menyebutnya dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang memang Allah tuh jadinya layak loh teman-teman sekalian untuk mempertemukan teman-teman dengan jodoh yang sesuai begitu ya. Nah makanya Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman sekalian jalur jodoh menyelenggarakan satu program namanya adalah kelas yang bernama Glow Up menjadi jodoh high value yang menawan. Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman silahkan pastikan nanti bisa mengikuti kelas ini dengan berbagai benefit dan juga value yang kami hadirkan. Value-nya adalah yang pertama teman-teman akan mendapatkan materi-materi yang Masya Allah dan keren dari para pembicara dan juga narasumber yang luar biasa. Ini adalah kelas Glow Up batch yang kedua. Kelas yang kedua atau batch yang kedua teman-teman semuanya dengan para pembicara yang Masya Allah ada Kang Arif Rahman Lubis tentunya. Beliau adalah founder dari Jalur Jodoh dan juga Teladan Rasul dan penulis buku juga seputar pranikah. Ada Teh Desi Arianti yang akan membahas tentang tampil glow up sesuai syariat. Ada juga Teh Biola Arianti, teman-teman semuanya, yang akan membahas tentang cerdas mengelola keuangan pranikah. Ada juga Dokter Emma Kashi yang akan membahas tentang kesehatan pranikah dan reproduksi. Ada juga Ustazah EN Widyaningsih LCSSI yang akan membahas tentang fikih hak kewajiban suami istri. Dan insya Allah saya juga akan berbagi untuk teman-teman semuanya bagaimana tips komunikasi nyaman dan menyenangkan. Bila selama ini teman-teman bingung, ragu ya, gimana sih caranya untuk bisa ngobrol dengan calon mertua nanti ya saat silaturahim atau berkenalan atau bagaimana teman-teman berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ah, ini
Teman-teman sekalian, ternyata komunikasi itu menjadi kunci. Bahkan ketika berumah tangga pun, teman-teman sekalian 80% isinya adalah komunikasi. Maka teman-teman semuanya pastikan mendapatkan kelas ini karena ini paket lengkap. Kenapa lengkapnya? Mulai dari kesiapan secara ilmu agama, secara kesiapan kita hak dan kewajiban, kesehatan, keuangan, bahkan juga tampil glow up sesuai syariat. Jadi bukan hanya perempuan saja yang tampil glow up, tetapi para ikhwan pun juga perlu ya. Kelasnya teman-teman ini mulai dari tanggal 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Mei dari jam 19.30 sampai 21.30. Jadi tidak akan mengganggu kelas ini ya, tidak akan mengganggu waktu teman-teman yang bekerja. Nah, fasilitas dari kelas ini teman-teman ada 7 kali Zoom untuk perempuan dan 5 kali Zoom untuk laki-laki. Karena ada beberapa topik yang memang dikhususkan untuk para akhwat. Plus teman-teman juga akan mendapatkan 3 ebook untuk perempuan, 1 ebook untuk laki-laki. Ada grup WhatsApp kelas selama 12 hari, juga ada e-sertifikat. Nah, jadi teman-teman, semua fasilitasnya ini senilai 370.000 untuk perempuan dan 260.000 untuk laki-laki. Dan bonus tambahannya teman-teman adalah free Zoom untuk tanya jawab dan konsultasi. Jadi nggak hanya cukup dengan 7 dan 5 kali Zoom, tetapi setelahnya teman-teman akan ada sesi konsultasi dan tetap bergabung di dalam grup WA alumni. Nah, teman-teman semuanya, harga batch-nya adalah untuk perempuan dan laki-laki ini dibedakan. Mengapa? Karena tadi jumlah Zoom-nya berbeda juga ya, jumlah pertemuan Zoom-nya. Normalnya untuk yang perempuan itu 199.000. Teman-teman yang join malam hari ini hanya 149.000 aja, dapat 7 kali Zoom, 3 ebook dan grup WA serta free Zoom bulanan. Dan untuk yang ikhwan atau laki-laki dari 149.000 hanya 109.000 rupiah saja, dapat 5 kali Zoom, teman-teman, ada 1 ebook dan grup WA untuk konsultasi selama 12 hari. Silakan daftar teman-teman di kelas glowuppranikah.com. Nah, gabungnya di mana? glowuppranikah.com. Teman-teman semuanya silakan join, hanya 149.000 untuk akhwat dan 109.000 untuk yang laki-laki. Jadi teman-teman nanti bisa join di sana ya. Segera daftar karena terbatas sekali teman-teman sekalian. Jadi Anda bisa join dan juga bergabung malam hari ini dengan cara klik di glowuppranikah.com. Sekali lagi, glowuppranikah.com. Daftar di sana teman-teman dan dapatkan, ya betul, grup WA-nya terpisah Ikhwan dan Akhwat. Biar tidak ada yang, ya nggak ada yang kenalan, nyuri-nyuri waktu kenalan dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, jadi silahkan teman-teman bisa daftar dengan cara ketik di Glow Up Pranikah. Nah, teman-teman silahkan daftar segera. Teman-teman segera daftar dan insya Allah ini jadi momen buat teman-teman semuanya agar bisa layak dan pantas ketemu dengan jodohnya. Silahkan klik di Glow Up Pranikah. Di mana teman-teman? Glow Up Pranikah. Silahkan klik karena kesempatannya ini terbatas sekali untuk ikhwan. Untuk ikhwan teman-teman hanya berapa? Hanya 109.000 dan untuk akhwat 149.000. Lihat teman-teman manfaat dari kelas ini karena kadang kita tuh perlu teman, kita perlu lingkungan, kita perlu ilmu yang terus masuk ke dalam diri kita. Kalau kita lost dari lingkungan yang baik, lost dari ilmu yang baik, teman-teman, maka biasanya kita mulai kemana-mana tuh niatnya, energinya, ruhiyahnya. Makanya jagain diri teman-teman agar ruhiyahnya tetap manteng ke Allah tentang perkara jodoh ini dan nyata persiapannya yaitu menyiapkan diri, mental, tahu hak dan kewajiban, kesehatan, fikih, keuangan, bahkan bab komunikasi kami sampaikan di kelas Glow Up. Agar apa? Agar teman-teman jadi pribadi yang layak mendapatkan jodoh terbaik. Layakkan diri teman-teman mendapatkan jodoh terbaik dengan membekali diri dengan ilmu. Siap ya? Silakan daftar teman-teman. Klik link pendaftarannya di glowuppranikah.com. Sekali lagi teman-teman di glowuppranikah.com dan ada kakak admin yang sudah nge-share link pendaftarannya di atas. Siap ya? Saya tunggu teman-teman nanti di sesi kedua. Setelah sesi kedua saya akan bagikan lagi informasinya buat teman-teman yang ada kendala, Kang, aku belum gajian, aku belum ada rezekinya tapi pengen banget. Silakan tanya-tanya dan WA ke sana ya. Kita lanjut lagi sesi yang kedua bersama dengan Kang Arif dan siapkan juga banyak pertanyaan yang mungkin nanti akan muncul ya Kang Arif. Konsultasi dari teman-teman yang mungkin juga nanti akan bisa kita bahas bersama-sama di sesi yang ketiga nanti ya. Sekarang kita lanjut dulu materinya di sesi yang kedua bersama dengan Kang Arif. Kang Arif, kita lanjut sesi yang kedua Kang Ya, Arif. baik. Silakan Kang. Terima kasih, Kang Purwa. Bismillahirrahmanirrahim.
Robi Srohli Sodri, wa Yasir li Amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, kita lanjutkan sesi yang kedua tadi. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar kelasnya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Purwa, insya Allah pada malam hari ini penawarannya spesial. Jadi teman-teman silahkan, nanti di kolom chat juga teman-teman masih bisa sambil menyimak materi, sambil akan mendapatkan chat penjelasan atau penawaran dari teman-teman admin Jalur Jodoh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas di sesi yang kedua ini tentang disegerakan dalam pernikahan. Ya, sesi yang kedua ini membahas tentang disegerakan dalam pernikahan. Teman-teman tahu nggak kalau ya tren menikah itu ternyata terus menurun. Di Indonesia tren menikah itu terus menurun, teman-teman. Dari setidaknya di 2018 itu pernikahan itu lebih dari 2 juta pernikahan setiap tahunnya. Sementara tahun 2019, 20 ya, itu dari 2019 sudah di bawah 2 juta. 2020 itu sudah 1,7 sekian juta. 2022 sudah tinggal 1,27 juta. Dan di tahun 2023 yang kemarin, pernikahan itu hanya tinggal dalam 1 tahun itu 1,58 juta, teman-teman. 1,558 juta. Jadi angka pernikahan itu selalu menurun. Sementara usia orang menikah itu semakin dewasa. Jadi kalau teman-teman yang merasakan sekarang sudah usia menjelang 30 belum menikah, itu sekarang sudah jadi fenomena yang banyak terjadi. Usia orang menikah itu semakin dewasa. Teman-teman, di tahun 2013 sampai tahun 2018-2019 ya, ketika Kang Arif banyak mengisi di periode 6-7 tahun sebelum pandemi tadi, 2013 sampai 2018 atau 19, rata-rata peserta seminar pranikah atau kajian pranikah yang Kang Arif isi, rata-ratanya itu usianya 23 sampai 25 tahun. Nah, teman-teman bisa tebak nggak kira-kira berapa rata-rata usia? Ya, berapa bulan yang lalu Kang Arif itu pernah ngisi acara di Jakarta. Pesertanya itu seminar pranikahnya ada sekitar 600-an orang yang mendaftar. Teman-teman bisa menebak nggak kira-kira rata-rata usia pesertanya itu berapa? Ada yang bisa menebak nggak, teman-teman? Rata-rata usianya itu berapa? Yang ikut seminar pranikah ya ketika di Jakarta. 25 ke atas, 21 sampai 27, 30, 29. Iya, ada yang benar ya. 29 tahun rata. Jadi teman-teman, usia orang siap menikah, usia orang serius untuk belajar tentang pernikahan, itu memang secara umum usia orang menikah itu semakin dewasa. Kalau teman-teman sekarang merasa usia sudah dewasa di atas 25, yang merasakan seperti teman-teman itu bukan sedikit, mungkin mayoritas. Sekarang orang merasakan bahwa di atas 25 atau menjelang 30, saat itu dia usianya baru menikah. Jadi teman-teman, usia orang menikah itu semakin dewasa. Tren menikah itu semakin menurun. Nah, sekarang kan pertanyaannya, dengan tren menikah yang semakin menurun, dengan awalnya 2018 itu sudah di Indonesia sudah ada sekitar 2 juta pernikahan, ya. Kemudian 2023 kemarin hanya ada 1,58 juta pernikahan, sementara orang menikah usianya semakin dewasa. Lantas bagaimana kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Loh, ada angkatan 90-an rata-rata belum menikah nih, Kak. Tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus beramal terbaik. Agar tadi cita-citanya 2024, 2025 kita dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Kita dipertemukan jodoh yang baik, agama mulia akhlaknya, yang dia indah perangainya, yang penuh cinta, yang setia, yang laki-lakinya etos kerjanya baik, yang perempuannya itu akhlaknya baik, ya.
Kelak yang menikah itu teman-teman yang benar-benar sungguh-sungguh belajar untuk memperbaiki dirinya, belajar untuk memampukan dirinya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menyegerakan ketika punya kemampuan, ya, ketika punya kemampuan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu ba'ah, maka menikahlah. Ya, barang siapa di antara kalian mampu ba'ah, maka segeralah menikah. Apa yang dimaksud dengan ba'ah? Apa yang dimaksud dengan mampu untuk ba'ah? Ba'ah itu adalah mampu, selain mampu secara biologis, mampu menanggung beban-beban pernikahan. Maka dalam Islam, orang yang diperintahkan untuk segera dan orang yang insya Allah akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernikahannya adalah orang yang mampu untuk menanggung beban-beban pernikahannya. Maka teman-teman, kalau kita mau disegerakan pernikahan, tadi ada yang Kang, saya sudah menunggu 1 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 8 tahun, maka teman-teman mampukan diri, pantaskan diri, ya, mampukan diri. Karena beda, kita jangan sampai hanya sekedar mau, tapi kita juga harus serius untuk memantaskan diri. Kenapa? Karena menikah itu adalah pertemuan antara kemauan juga kemampuan. Jadi kalau hanya kita punya mau, belum punya mampu, maka bisa jadi itulah yang menyebabkan kita tak kunjung dipertemukan dengan jodoh kita. Jadi Kang Arif mengajak teman-teman, insya Allah, yang di sini 1.200, insya Allah semuanya siap. Bukan hanya mau menikah segera, tapi siap untuk serius memantaskan diri mulai saat ini juga. Siapa yang sepakat bahwa saya kalau mau disegerakan pernikahannya, insya Allah akan semangat untuk memampukan, memantaskan diri saya juga. Siapa yang sepakat dengan itu, silahkan tuliskan teman-teman. Bahwa yang namanya disegerakan itu sepakat atau sepaket dengan kemampuan. Kok jadi sepakat ya? Yang namanya disegerakan itu sepaket dengan kemampuan. Ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menanggung beban-beban pernikahan, maka segera menikah. Maka yang segera menikah itu ternyata teman-teman adalah dia yang mampu untuk menanggung beban-beban pernikahan, mampu untuk jadi istri yang baik, mampu untuk jadi suami yang baik, mampukan diri. Teman-teman, terkadang memampukan, Allah mempertemukan kita dalam keadaan terbaik saat kita mampu. Percaya nggak teman-teman? Allah itu akan mempertemukan kita dengan jodoh terbaik dalam keadaan kita yang terbaik saat kita mampu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan dia amanah ketika hamba tersebut itu memang mampu untuk mengemban amanah tersebut di waktu terbaik. Ya. Teman-teman, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan amanah ketika hamba tersebut mampu di waktu terbaik. Jadi kata kuncinya adalah mampu di waktu terbaiknya. Mampu di waktu terbaik. Ya. Analoginya teman-teman, kalau misalnya kita, ya, kalau misalnya kita itu menganalogikan seorang yang ingin segera dipertemukan jodoh yang terbaik, maka yang pertama kali yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh dalam memantaskan diri kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh dalam memantaskan diri kita? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh dalam memantaskan diri kita? Ya, maaf ya, share-nya terpendam.
Apakah kita sudah bersungguh-sungguh teman-teman dalam memantaskan diri kita? Ya. Bisa jadi Allah belum memberikan kita amanah karena kita dianggap Allah Subhanahu wa taala belum mampu untuk menanggung amanah sebagai seorang suami atau seorang istri, untuk menanggung amanah dalam pernikahan. Ya, kalau tadi Kang Arif lihat ya, siapa yang sudah persiapannya, wah, luar biasa. Teman-teman merasa semuanya, saya persiapannya sudah baik, saya persiapannya sudah baik, saya persiapannya sudah baik. Padahal bisa jadi keseriusan kesungguhan kita untuk memampukan diri, itulah yang jadi tanda bahwa Allah itu ternyata akan memudahkan, menyegerakan urusan pernikahan kita. Analoginya teman-teman, anak remaja, ya teman-teman bayangkan, ada anak remaja, dia ingin minta sepeda motor kepada orang tuanya. Ini teman-teman yang ingin melihat informasi kelasnya boleh ya di kolom chat juga, nanti insya Allah akan diteruskan oleh teman-teman admin ya. Kalau yang tadi banyak yang ketinggalan informasinya silahkan. Analogi anak remaja. Ya, teman-teman bayangkan ada seorang anak yang remaja. Anggaplah dia kelas 3 SMA. Dia minta sepeda motor kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya ini kaya, orang tuanya itu mampu. Dan orang tuanya itu sayang banget sama anak. Ya, orang tuanya sayang banget sama anak. Tapi teman-teman, yang dilihat orang tuanya, ternyata anaknya ini sepertinya kalau dibelikan motor itu dia belum mampu untuk secara dewasa menggunakan motor tersebut. Ya, bisa jadi motor tersebut itu malah digunakannya ugal-ugalan, digunakannya ke tempat yang nggak baik gitu ya. Dia belum belajar cara mengendarai yang baik, dia bisa jadi celaka karena motor tersebut. Pertanyaannya Kang Arif, kira-kira kalau ada orang tua yang kaya yang mampu untuk membelikan motor, sementara si anak remaja yang minta motor ini dilihat orang tuanya sebenarnya belum sanggup nih untuk dikasih amanah punya motor, kira-kira dengan kasih sayangnya orang tuanya bakal membelikan motor atau tidak? Orang tuanya kira-kira akan membelikan motor atau tidak, menurut teman-teman? Tidak. Kenapa tidak? Justru karena sayangnya tidak dibelikan motor. Iya, kata Teh Nurul, takut kenapa-napa karena dia belum mampu, kata Teh Siti. Tidak diberikan. Kenapa? Karena anaknya dilihat belum belum mampu. Justru khawatir kalau diberikan tanpa kemampuan si anak, anaknya ini malah akan celaka. Anaknya ini akan sengsara. Anaknya ini bakal celaka. Justru karena orang tuanya mampu dan sayang, justru karena orang tuanya sayang, maka ditunda, belum waktunya, karena ditunda. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah menunda pernikahannya teman-teman, Allah belum mempertemukan jodohnya teman-teman, husnuzonnya kita kepada Allah, Allah ingin memberikan kita waktu untuk mempersiapkan diri, waktu untuk memantaskan diri. Memantaskan diri dari apa? Memantaskan diri untuk siap ketika akad terucap, saya terima. Ya, insya Allah nanti setelah ini tanya jawab. Saya terima nikahnya, maka saat itu kita memang sudah siap jadi seorang suami. Kita sudah siap untuk jadi seorang istri. Maka teman-teman sebelum menikah, ketika kita ingin disegerakan menikah, fokuslah untuk memantaskan diri. Fokuslah untuk kita memperbaiki diri. Fokuslah untuk kita memampukan diri. Apa saja kemampuan yang harus? Yang pertama, yang wajib banget adalah kita tahu apa yang jadi kewajiban kita. Ya, kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Seorang laki-laki harus tahu sebelum menikah apa yang jadi kewajibannya. Makanya Kang Arif mengajak kita belajar kepada guru, kita belajar di kelas, kita belajar secara lebih intens sebelum kita jadi seorang suami, sebelum kita jadi seorang istri, kita harus tahu apa yang jadi kewajiban kita. Jangan sampai nauzubillah setelah menikah, dan ini banyak kejadiannya setelah menikah dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
Yang kedua, bagaimana dia mampu menjalankan perannya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Yang ketiga, tadi bagaimana dia bisa menjadi, kalau secara dari sisi wanita, wanita soleha itu yang indah ketika dipandang oleh suaminya. Maka sebelum menikah teman-teman tahu cara untuk bisa mencintai diri teman-teman, bisa tampil secara menawan, khususnya nanti untuk suami, kalau sekarang tentu sesuai dengan batas-batas syariat. Jadilah seorang muslimah yang bisa tampil secara menawan sesuai dengan batasan-batasan syariat. Kemudian apalagi yang bisa dipelajari? Teman-teman belajar nikah itu, rumah tangga itu komunikasi. Belajar bagaimana cara komunikasi yang nyaman, menyenangkan. Jangan sampai nanti sudah nikah tapi nggak deket, nggak akrab, nggak baik komunikasinya dengan istri atau suaminya. Bekal itu perjalanan panjang dibekali dari sebelum menikah. Kemudian apalagi yang paling penting juga teman-teman belajar tentang finansial. Nah ini data pernikahan itu menurun terus sementara perceraian itu naik terus teman-teman. Ya, tahun 2022 perceraian itu sudah ada 516.000 kasus. Dari 516.000 kasus itu berbanding dengan tahun 2022 itu pernikahan hanya 1,7 juta, ya 1,7 juta teman-teman pernikahan. Jadi kalau kita bandingkan tahun 2022 itu angka pernikahan berbanding perceraian atau perceraian berbanding pernikahan itu 30%, ya 30% teman-teman. Angka pernikahan atau perceraian berbanding pernikahan. Jadi kalau nanti teman-teman bandingannya, bayangannya ya, bayangannya pernikahan dan perceraian itu, kalau dalam satu kafe itu ada 3 pasangan, 3 meja yang 3 meja pasangan muda yang baru menikah, itu hampir bisa dikatakan 1 dari 3 pasangan itu bercerai. 1 dari 3 pasangan itu bercerai. Nauzubillah ya, 1 dari 3 pasangan itu bercerai teman-teman. Ngeri nggak? Ngeri sekali. Ya, 1 dari 3 pasangan itu bercerai. Maka sebelum menikah, mampukan diri dulu. Jangan nikah asal-asalan. Jangan nikah belum tahu apa yang jadi hak kewajiban. Jangan nikah belum tahu bagaimana menyelaraskan visi pernikahan. Jangan nikah belum tahu bagaimana peran terbaik seorang suami, seorang istri. Jangan nikah, ini juga terkait ekonomi. Jangan nikah kalau kita belum bisa hidup dengan disiplin mengelola keuangan. Yang muslimah cari cara agar bisa kenal calon pasangan, ya belajar ternyata, nah, benar nih, ternyata ekonomi itu faktor yang kedua. Ekonomi tersebut faktor yang pertama itu komunikasi, adanya pertengkaran, perselisihan. Maka sebelum menikah teman-teman pastikan sudah belajar ilmunya, belajar ilmu komunikasi nyamannya, belajar ilmu tampil yang baik, belajar tentang bagaimana peran yang baik, bagaimana menyelaraskan visi, gitu ya. Agar apa? Agar faktor-faktor terkait perselisihan pertengkaran itu insya Allah bisa kita bekali agar tidak terjadi. Dan belajar bagaimana mengelola keuangan yang baik. Nanti insya Allah bersama TVB belajar bagaimana mengelola keuangan yang baik. Jadi belajar tentang hak kewajiban, belajar tentang peran, belajar menyelaraskan visi, mengelola keuangan, komunikasi nyaman, dan berpenampilan terbaik, insya Allah itu sangat penting untuk kita pelajari. Nanti sama-sama belajarnya di jalur jodoh, di kelas glow up menjadi eh, menjadi jodoh yang high value dan menawan. Ya, siapa di sini yang insya Allah mau sama-sama belajar, insya Allah bersama Kang Arif dan guru-guru yang lain, insya Allah kita sama-sama belajar. Jadi jodoh idaman disegerakan pernikahan itu jangan hanya diangan-angan, tapi kita ikhtiarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ikhtiarkan. Salah satu ikhtiarnya adalah kita belajar, kita berusaha memperbaiki diri, kita berusaha memantaskan diri. Nah, teman-teman di jalur jodoh, insya Allah kita akan berusaha untuk berproses, membersihkan, memantaskan, dan menemukan. Sebelum nanti insya Allah kita akan menemukan, proses kita menemukan lewat karya, lewat prestasi, lewat memperbanyak silaturahim, lewat meminta bantuan orang-orang yang misalnya memang bisa kita minta,
maka ada proses untuk memantaskan diri. Jadilah kita jodoh yang high value. Jadi calon istri yang terbaik. Jadi calon suami yang terbaik. Jadi calon istri suami yang penampilannya menawan dan komunikasinya nyaman. Lagi-lagi Kang Arif sampaikan, jangan hanya sibuk mencari, tapi lupa menjadi. Jangan hanya sibuk mencari, tapi lupa menjadi. Jangan hanya sekedar mau, tapi tak kunjung mampu. Ya, jangan sekedar mau, tapi tak kunjung mampu. Insya Allah teman-teman tadi tambahan dari informasi-informasi yang disampaikan Kang Purwa bahwa di jalur jodoh ini beda insya Allah dengan kelas-kelas lainnya, bahwa di jalur jodoh ini insya Allah akan ada Zoom bulanan. Kita targetnya itu menemani teman-teman menemukan jodoh sejati. Jadi insya Allah kita akan ada Zoom bulanan. Insya Allah nanti setelah ini kita akan sekitar setengah jam tanya jawab, tapi di jalur jodoh, kalau teman-teman sudah ikut kelasnya, teman-teman akan bergabung dalam keluarga jalur jodoh, ditemani menemukan jodoh sejati, akan ada Zoom bulanan. Jadi teman-teman dapat circle, teman-teman dapat orang yang membimbing kalau ada masalah, ada kendala, dan lain sebagainya setiap bulan. Kita insya Allah akan ada Zoom bulanan. Di sana teman-teman silahkan sampaikan apa yang jadi pertanyaan, apa yang jadi kendala. Banyak ya, Kang saya lagi mau ta'aruf, Kang saya lagi bingung ada yang mendekati, Kang saya besok mau khidbah dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa dapatkan fasilitas itu insya Allah satu paket. Ketika teman-teman sudah ikut kelas doa, maka teman-teman dapat kesempatan untuk jadi keluarga jalur jodoh, dan teman-teman insya Allah dapat kesempatan konsultasi free. Ini free setiap bulan bersama Kang Arif Rahman Lubis. Waktunya sekitar 2 jam dan itu kita maksimalkan untuk tanya jawab konsultasi. Seperti itu, jangan ditunda-tunda. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang bisa bergabung ke dalam kelasnya. Mangga selanjutnya insya Allah akan disampaikan informasi oleh Kang Purwa dan kita insya Allah akan tanya jawab setelah ini. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Kang Arif, teman-teman semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siapa yang merasa dapat manfaat banyak dari sesi malam hari ini, ketikan saya di kolom chat. Siapa yang merasa dapat banyak ilmu, Masya Allah, teman-teman semuanya, Alhamdulillah ya. Saya yang merasa dapat ilmu dan banyak sekali ilmunya malam hari ini, ketikan saya di kolom chat. Oh, Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, saya juga ingin teman-teman agar ilmu yang kita dapatkan di sesi webinar malam hari ini benar-benar membenam di dalam diri kita, mulai dari proses tadi ya, membersihkan sampai memantaskan. Nah, teman-teman, apakah materi malam hari ini, teman-teman semuanya juga menurut teman-teman sangat mudah diaplikasikan atau tidak? Mudah untuk diamalkan atau tidak? Dari yang tadi teman-teman rasakan ya dan juga nikmati materi dari Kang Arif. Insya Allah mudah ya. Nah, jangan terjebak dengan seolah-olah mudahnya teman-teman semuanya. Ih, gampang lah ini mah. No. Tetapi yang terpenting teman-teman ternyata adalah bukan hanya tentang mindset mudahnya. Tetapi yang terpenting adalah istiqomahnya. Itu dia. Yang terpenting adalah istiqomah dalam mengamalkannya. Nah, karena ilmu, kalau misalnya tidak dijaga, teman-teman sekalian, ada satu dengan keistiqomahan dan kesungguhan. Dan yang kedua adalah lingkungan dan sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita. Bila teman-teman ilmunya ini tidak juga kunjung menghasilkan amal, tetapi juga teman-teman tidak ada teman, wah itu sudah dipastikan hanya mudahnya dalam mindset saja, tidak menjadi action dan juga amal yang nyata. Ya, teman-teman semuanya, jadi silahkan agar tidak mudah hanya di pikiran saja, tetapi teman-teman pastikan bersamai dan bekali diri teman-teman dengan apa? Dengan ilmu yang lainnya dan dengan sahabat-sahabat seperjuangan yang sama-sama tengah menjemput jodoh sejatinya. Jadi teman-teman silahkan. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa ada satu bukti yang dirasakan oleh salah satu sahabat dan juga alumni yang sudah mengikuti di kelas Glow Up batch pertama ya teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kelas pertama, karena di kelas ini teman-teman tadi materi-materi yang akan didapatkan adalah materi-materi yang Masya Allah ini materi yang bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga tentu sangat relate sekali dengan kebutuhan teman-teman sebagai seseorang yang sedang mengupayakan untuk mendapatkan jodoh yang high value. Hey, tapi jangan nuntut orang lain dulu deh. Yang penting kita dulu, teman-teman. Makanya kelas ini buat teman-teman yang sedang berupaya memantapkan diri. Nah, yang pertama ada Kang Arif Rahman Lubis, ada juga nanti Kang Arif akan menyampaikan 2 topik. Makanya teman-teman ada 7 topik diantaranya untuk akhwat dan juga 5 topik untuk ikhwan.
5 kali Zoom ya, 5 kali Zoom untuk akhwat dan juga untuk ikhwan dan 7 kali Zoom untuk akhwat. Nah, teman-teman sekalian, nanti akan ada juga Teh Febiola Arianti yang akan membahas tentang cerdas mengelola keuangan pranikah. Gimana teman-teman yang di masa-masa pranikah ini juga cerdas mengelola keuangan. Dan nanti setelah menikah pun juga bisa cerdas mengelola keuangan dan amanah dengan harta yang dititipkan oleh suami. Kemudian ada Dokter Emma Kasih yang akan membahas tentang kesehatan pranikah dan juga reproduksi. Ada juga Ustazah EN Widianingsih LCSSI yang akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Ini perlu sekali untuk teman-teman semuanya agar paham tugas dan peran fungsinya masing-masing. Ada Teh Desi Arianti, beliau adalah founder dari Phyllis Islamic Bride dan juga beliau ini adalah teman-teman make up syar'i spesialis. Bagaimana caranya para muslimah bisa tampil glow up sesuai dengan syariat? Maksudnya sih ingin menarik perhatian, tapi dandannya enggak gitu juga kali. Nah, itu nanti kurang lebih akan disampaikan oleh Teh Desi. Nah, kalau saya nanti bersama saya juga teman-teman saya akan sharing untuk teman-teman tentang tips komunikasi nyaman dan menyenangkan. Gimana caranya teman-teman agar basa-basi kita? Waduh, basa-basi. No, tapi dalam komunikasi itu nggak ada istilahnya basa-basi. Yang ada istilahnya adalah building rapo. Wah, apalagi tuh Kang Purwa. Rapo itu adalah dekat. Jadi gimana caranya teman-teman membangun kedekatan dengan orang yang baru, dengan seseorang yang mungkin menurut teman-teman ini adalah stranger, seorang yang asing buat teman-teman. Bagaimana cara tips nyaman berkomunikasinya dan juga menyenangkan untuk orang. Jadi orang tuh nggak ngerasa, ih ini nanyanya kayaknya basa-basi aja deh, tidak dari hati. Nah, gimana caranya agar komunikasinya nyaman, menyenangkan dan dari hati. Nah, nanti insya Allah saya yang akan berbagi buat teman-teman. Nah, teman-teman, kelas ini diberi harga atau investasi ya. Saya sih menyebutnya ini investasi leher ke atas karena manfaatnya buat teman-teman semuanya ini tidak hanya untuk sekarang tetapi untuk nanti dan seterusnya teman-teman. Harga per batch-nya untuk perempuan ya, untuk kelas perempuan yang mendapatkan 7 kali Zoom normalnya 149 sekarang menjadi 149 atau 149.000 saja. Dan untuk laki-laki yang normanya 149.000 menjadi 109.000 dan teman-teman dapat 5 kali Zoom untuk ikhwan ya. 5 kali Zoom, satu ebook, kemudian juga ada bulanan ya, konsultasi bulanan, ada grup WhatsApp juga teman-teman semuanya. Jadi silakan manfaatkan. Jadi menurut teman-teman kelas ini murah atau murah banget ya? Murah atau murah banget? Coba saya pengen teman-teman jawab dong di sini. Murah atau murah banget teman-teman semuanya? Teh Astri, promonya sampai tanggal berapa, Kang? Promonya sebetulnya hanya berlaku malam hari ini. Teh Astri, bila ingin ikut kelas ini, silahkan. Ada kendala misalnya, Kang, saya pengen daftar dulu, tapi transfernya nanti. Teman-teman silahkan boleh klik dulu ke nomor kakak admin ya. Tuh, promonya sampai 17 Mei katanya. Yuk, teman-teman bismillah, segera daftar dan klik glowupranikah.com. Teman-teman silahkan. Tuh, murah-murah katanya murah ya teman-teman. Tetapi ilmunya nggak murahan. Ilmunya mahal buat teman-teman semuanya untuk memastikan teman-teman jadi pribadi yang glow up dan siap untuk menjemput jodoh yang high value juga menawan. Nih, Masya Allah. Jadi kalau kita berharap mendapatkan jodoh yang high value dan menawan, kitanya dulu teman-teman yang punya high value dan menawan. Jadi jangan menuntut ya. Jangan menuntut dan berharap kita dapat jodoh yang high value dan menawan, tapi kitanya low value dan tidak menawan. No, tetapi bismillah ya, bismillah kita dulu teman-temannya. Nah, ada kesaksian, saya ingin share juga buat teman-teman semuanya, ini para alumni yang sudah bergabung di kelasnya dan mendapatkan manfaat yang banyak. Ini dari Kak Anita Puspitasari dari Lampung, alumni batch pertama. Kelas Glow Up ini sangat lengkap, semuanya dibahas di kelas online dan dibahas beberapa atau salah satu, tetapi kelasnya lengkap dari membuat visi misi, komunikasi, keuangan, kesehatan reproduksi, merawat diri, hak suami istri, dan Masya Allah kelasnya the best pokoknya mah. Tuh. Alhamdulillah ya. Ada juga Kak Nikmatul Umroh dari Malang, alumni batch 1. Alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari mengikuti kelas Glow Up. Dalam penyampaian materinya pun enak dan mudah dipahami. Materinya daging semua, jadi sayang kalau absen. Sampai sayang kalau mau absen ya teman-teman semuanya. Jadi silahkan daftar. Daftar ke sini teman-teman glowupranikah.com. Glowupranikah.com dan ini yang paling banyak ditanyakan. Kang ada rekamannya nggak?
Ada nih. Silakan teman-teman lihat di bawah ada tersedia rekaman Zoom. Jadi bagi teman-teman yang berhalangan hadir di tanggal-tanggal tertentu, tapi jangan sampai semuanya nggak hadir ya. Niatkan untuk bisa hadir di kelas-kelasnya. Kelasnya insya Allah mulainya tanggal 17 teman-teman ya, sampai 28 Mei. Jadwalnya ada di sini. Teman-teman kalau mau mencocokkan dengan jadwalnya dulu, sebelum daftar silakan boleh screenshot tangkapan layar berikut ini teman-teman semuanya. Tanggal 17, 18, 20, 22, 24, 26, dan 28 Mei 2024. Silakan teman-teman semuanya. Dari Kang Rian, materinya bagus dan daging banget. Alumni batch 1. Tuh, Masya Allah. Jadi teman-teman silakan daftar dan cocok ya untuk teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan jodoh yang baik, ingin dapat jodoh yang baik. Bagi teman-teman juga yang merasa insecure dengan penampilan, masih bingung juga dengan cara memantaskan diri, ya, masih terasa atau masih merasa ingin menikah tapi tidak kunjung benar-benar merasa siap. Kemudian juga ada di antara teman-teman yang takut canggung ketika ta'aruf berkenalan dengan calon pasangan atau calon mertua. Nah, ilmu komunikasi ini jadi penting teman-teman. Dan belum paham juga tentang visi pernikahan yang baik atau merasa takut kelak nanti belum bisa menjadi istri yang baik dan merasa belum paham hak dan kewajiban dan ingin punya tabungan menikah tapi pengelolaan keuangannya masih belum baik. Makanya kelas ini lengkap teman-teman. Segala bentuk kekhawatiran yang teman-teman rasakan semuanya ada di kelas ini. Jangan live dulu. Masih ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman masih kami beri kesempatan untuk bertanya di kolom Q&A ya. Di kolom Q&A boleh bertanya setelah saya sampaikan informasi berikut ini. Insya Allah teman-teman dari kelas ini akan membawa dampak positif untuk teman-teman untuk menjadi jodoh yang high value. Ingat ya, langkah awal mencari adalah menjadi. Jadi jangan fokus mencari, 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 tapi Anda tidak fokus menjadi ya. Jadi silakan pantaskan diri teman-teman semuanya. Disegerakan dan dimudahkan menuju pernikahan karena teman-teman semuanya kita akhirnya fokus mampu bukan hanya mau. Ini mindset-mindset yang penting ya. Kita tidak fokus mencari tetapi menjadi. Kita juga fokusnya tidak hanya mau tetapi juga menjadi mampu. Bismillah ya teman-teman semuanya. Informasi dari tim Jalur Jodoh, Alhamdulillah sudah 82 pendaftar teman-teman semuanya. Jadi silakan yang mau daftar masih ada kesempatan. Bagi akhwat, investasinya adalah 149.000. Bagi ikhwan hanya 109.000. Wan, ikhwan. Kita nih, para ikhwan yang akan jadi imam di masa depan, maka mari kita pantaskan diri, mari kita siapkan diri kita untuk menjadi jodoh yang high value dan menawan. Dan dari kelas ini teman-teman dampak positifnya adalah insya Allah kita akan tampil menawan dengan versi terbaik diri kita. Dan saat ta'aruf kepada calon mertua kita bisa berkomunikasi dengan nyaman dan menyenangkan. Dan kita punya bekal penting membangun sakinah mawadah warahmah kelak. Rumah tangga berkah kita bekalnya perlu disiapkan sebelum perjalanan panjang. Jadi, nyiapin bekalnya jangan sambil jalan, tapi dari sekarang, teman-teman ya. Jadi, dari sekarang silahkan, teman-teman. Jadi, insya Allah nih, kelas ini akan membantu teman-teman semuanya yang akan berupaya menemukan jodoh sejatinya. Ada testimoni juga dari Kak Anissa Triska dari alumni batch pertama. Sebenarnya sudah dihitbah, namun masih menunda karena masih ragu dan belum cukup persiapan untuk menjadi istri. Qadarullah tertarik mengikuti kelas ini dan jujur setelah mengikuti kelas ini seperti tergerak untuk siap menyegerakan. Oh, Masya Allah ya, menyegerakan pernikahan. Dan insya Allah di akhir bulan Ramadan ini akan melangsungkan akad. Terima kasih banyak jalur jodoh, terutama Kang Arif. Tuh, barakallahu fikum. Jadi silakan ya teman-teman bisa bergabung karena ini batch pertama itu diselenggarakannya sebelum Ramadan, teman-teman semuanya. Segera karena batch 2-nya belum tahu bulan kapan ya. Tapi teman-teman silakan lebih cepat lebih baik bila menyegerakan sekarang, maka perubahan dalam diri teman-teman menjadi pribadi yang high value, menjadi jodoh yang high value-nya ini akan lebih awal tahunya, lebih awal mengamalkannya itu jauh lebih baik. Jadi sebaiknya tidak ditunda-tunda ya. Teman-teman silakan ketik dan daftar ke glowupranikah.com, glowupranikah.com dan tersedia rekaman Zoom bagi teman-teman yang mungkin nanti
juga ingin menonton ulang, melihat tayangan ulangnya, maka tersedia juga rekaman Zoom-nya. Bisa dilihat dan juga ditonton ulang ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas ini masih akan terus kami informasikan juga nanti ya. Jadi masih ada kesempatan terus untuk daftar di kelas glowapranikah.com bagi teman-teman yang ingin join dan juga bergabung di batch yang kedua. Batch kedua, silakan segera daftarkan diri Anda, teman-teman sekalian, untuk bisa join dengan baik di kelas ini dan dapatkan manfaatnya karena mana ada, kalau saya bilang sih ya, Kang Arif, apakah ada kelas materinya selengkap ini dan semurah ini, seterjangkau ini, teman-teman. Kenyang ya, kenyang 7 kali Zoom dan 5 kali Zoom ini, duh, Masya Allah untuk harga segini teman-teman sangat-sangat terjangkau dan ilmunya nanti bisa disaksikan atau ditonton ulang lagi ketika teman-teman perlu ngecas diri dan perlu mengingat-ingat kembali ilmu yang sudah teman-teman peroleh dari sini ya. Segera daftar, ketik glowapranikah.com teman-teman sekalian dan dapatkan manfaat dari kelas ini agar kita menjadi jodoh yang high value dan juga menawan. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk teman-teman yang masih bergabung di sini ya, 800-an peserta yang masih join dan silakan saya mau mulai menyapa teman-teman yang sudah bertanya di sini. Silakan bertanya di